Rusia terus saja menekan. Saat Putin berusaha menopang invasi yang gagal ke Ukraina, dia memerintahkan peluncuran drone. Tidak semua drone itu diarahkan ke Ukraina. Banyak yang akhirnya masuk ke wilayah udara NATO, dan itu hanyalah puncak gunung es dari strategi perang hibrida Rusia. Sekarang Eropa Timur sudah muak. Putin telah melewati batas yang tak termaafkan, dan persiapan sedang dilakukan untuk menghadapi konfrontasi. Aliansi sedang dibentuk, rencana sedang disusun, dan pesan yang dikirimkan kepada Putin sangat jelas. Keluar dari Eropa atau akan dihancurkan. Negara yang paling keras menyampaikan pesan itu saat ini justru Bulgaria. Mungkin tidak Anda duga. Pada 7 Maret muncul berita bahwa telah terjadi lagi pelanggaran wilayah udara Eropa oleh drone Rusia. Kali ini sasarannya adalah Sofia. Ibu kota Bulgaria terpaksa menutup sementara Bandara Vasilevski setelah sistem keamanan mendeteksi adanya drone yang melayang di sekitarnya. Otoritas Bulgaria cepat merespons. Pengendali lalu lintas udara dan polisi perbatasan berkoordinasi mengalihkan rute pesawat demi keselamatan semua di bandara. Insiden berlangsung singkat, drone segera dinetralkan. Dan meskipun Bulgaria berhati-hati untuk mengungkapkan dari mana mereka percaya drone itu berasal, dengan beberapa orang bahkan menyarankan bahwa drone Iran bisa saja terbang jauh hingga ke wilayahnya, sebenarnya hanya ada satu pelaku yang paling mungkin. Rusia tampaknya berulah lagi. Bulgaria pun tidak tinggal diam terhadap pelanggaran terbaru ini. Bulgaria menyadari bahwa kejadian awal Maret hanyalah bagian dari strategi perang hibrida yang lebih dalam dan sudah berlangsung lebih lama daripada yang ingin diakui banyak orang di Eropa. Kenyataannya, Rusia sudah berperang dengan Eropa, hanya saja bukan dengan cara konvensional. Bulgaria menjadi korban terbaru, dan kita akan bahas strategi hibrida Rusia lebih lanjut sebentar lagi. Sebelumnya, ada tanggapan dari Bulgaria. Negara itu melakukan lebih dari sekedar menutup bandara selama beberapa jam. Usai pelanggaran wilayah udara oleh drone, Bulgaria fokus membangun aliansi dan memperkuat pertahanan. Tetap waspada terhadap kemungkinan keterlibatan Iran. Negara itu mengumumkan peningkatan kerjasama dengan Yunani, sekutu NATO di front timur yang sadar akan bahaya perang hibrida. Yunani akan mengerahkan jet tempur F-16 dan sistem pertahanan udara Patriot di wilayahnya untuk membantu menjaga wilayah udara negara tetangga di utara setelah permintaan langsung dari Sofia. Bulgaria juga telah menegaskan kembali dukungannya terhadap inisiatif Pearl, di mana negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO dapat membeli senjata dari Amerika Serikat untuk digunakan oleh Ukraina dalam mempertahankan wilayahnya melawan Rusia. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah negara yang terkejut hingga akhirnya bertindak, dan disinilah respons mereka menjadi sangat serius. Selain menegaskan komitmennya pada Pearl, Bulgaria juga mengirim pesan tegas ke Putin bahwa taktik perang hibridanya tidak menakuti Bulgaria, malah memicu respons berlawanan dari tujuan Putin. Bulgaria tidak panik atau mundur, malah menandatangani perjanjian pertahanan 10 tahun dengan Ukraina. Diumumkan pada 30 Maret, perjanjian ini akan membuat Bulgaria, yang menurut Le Monde merupakan produsen senjata utama, bekerja sama dengan Ukraina dalam produksi drone dan beberapa jenis senjata lainnya. Perjanjian ini membuka peluang produksi bersama di Bulgaria dan Ukraina, seperti diumumkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dengan durasi yang dirancang agar kedua negara dapat mensistematisasi pendekatan mereka. Hal itu mungkin saja terjadi. Perjanjian 1 dekade ini juga memberi sinyal pada Putin bahwa Bulgaria yakin Ukraina akan tetap berdaulat dalam jangka panjang. Agar itu menjadi kenyataan, Rusia harus kalah di Ukraina. Putin mengamati respons mantan anggota Uni Soviet terhadap strategi perang hibridanya dengan memperkuat hubungan dengan negara yang justru ingin Rusia agar Bulgaria jauhi. Kemitraan antara perusahaan pertahanan akan dibentuk. Kerjasama antara Bulgaria dan Ukraina akan terjadi di tingkat pemerintahan. Rusia dan sekutunya mengira mengirim drone ke Sofia akan memecah belah dan menakut-nakuti. Putin hanya berhasil menjadi katalisator aliansi baru yang lebih kuat melawan Rusia. Eropa dan NATO kini membutuhkan aliansi seperti ini. Drone di atas Sofia hanyalah satu dari banyak contoh bahwa Rusia sedang berperang dengan Eropa. Center for European Policy Analysis atau CEPA mengatakan dalam laporan tanggal 31 Maret bahwa apa yang kita lihat di seluruh Eropa saat ini adalah perang bayangan yang tampaknya tidak ada akhirnya. Menurut mereka, Eropa kini bukan hanya saksi perang Ukraina dan agresi Rusia. Eropa telah menjadi target dari kampanye bayangan sistematis di mana Rusia berusaha membongkar struktur Eropa dan menabur benih kekacauan di negara-negara yang dianggapnya sebagai ancaman terbesar terhadap keinginan Putin untuk menciptakan versi baru kekaisaran Rusia.
Rudal tidak berterbangan dan pasukan Rusia tidak menyerbu Eropa seperti di Ukraina. Sabotase, pengintaian, kejahatan siber dan pelanggaran wilayah udara menjadi senjata perang bayangan ini. Dan ini adalah pertempuran yang telah dilakukan Rusia setidaknya sejak tahun 2022 dan Eropa perlu menyadari kenyataan ini. Eskalasi yang konsisten dari perang bayangan ini adalah yang mengubah tindakan Rusia dari taktik-taktik terpisah menjadi sebuah strategi yang terpadu. Rusia menggunakan model penangkalan Eropa yang menurut SIPA menganggap lawan akan mempertimbangkan risiko dan menyesuaikan tindakan sebagai respons langsung terhadap kemungkinan hukuman yang akan dijatuhkan. Rusia bukan tipe lawan seperti itu. Dinas intelijen dan keamanannya dihargai karena inisiatif, bukan menahan diri. Operasi-operasi tidak harus mencapai tujuan strategis tertentu agar dianggap berhasil. Mereka hanya perlu menunjukkan aksi, catat SIPA. Itu masalah seluruh Eropa. Sistem Rusia justru menghargai eskalasi, sementara metode penangkalan Eropa tidak cukup menghukum eskalasi itu untuk membuat Rusia berhenti. Akibat ketidaksesuaian kebijakan militer ini, muncul perang sepihak dan non-tradisional yang membuat Eropa kalah. Bulgaria menyadari hal ini. Negara itu baru melihat strategi Rusia di Sofia dan merespons dengan memperkuat perbatasannya terhadap ancaman udara, serta menandatangani perjanjian dengan Ukraina untuk memperkuat garis depan Eropa terhadap agresi Putin. Namun bagi Rusia, perang bayangannya terbagi menjadi 4 kategori serangan yang semuanya meningkat sejak Putin melancarkan invasi ke Ukraina. Kategori-kategori tersebut sederhana: proksi dan infiltrasi, bawah laut dan energi, penerobosan wilayah udara, serta operasi siber. Semuanya adalah tombak perang bayangan Rusia, dan serangan drone ke Bulgaria hanya puncak gunung es yang harus segera diatasi Eropa. Kita mulai dengan taktik proksi dan infiltrasi. Tepat di depan mata seluruh Eropa, Rusia telah membangun jaringan besar proksi dan usaha kriminal yang beroperasi di dalam wilayah negara-negara Eropa. Pembakaran, sabotase, intimidasi, dan pengawasan menjadi senjata pilihan kelompok proksi ini dan sangat efektif. Dengan menggunakan apa yang pada dasarnya adalah aktor pihak ketiga, Rusia dapat mengklaim bahwa mereka tidak tahu menahu tentang insiden yang kebetulan saja menguntungkan kepentingannya, yang pada akhirnya membuat model pencegahan Eropa yang tadi kita sebutkan menjadi tidak relevan sama sekali. Bagaimana cara menangkal musuh yang tidak mengikuti aturan bertarung tradisional? Pendekatan proksi dan infiltrasi seperti ini jauh lebih banyak dari yang bisa dihitung. Chatham House menyebut kini ada dugaan orang-orang di Britania Raya bekerja untuk intelijen Rusia. Jerman menangkap beberapa orang yang diduga merencanakan serangan untuk Rusia. Serangkaian kecelakaan kereta api di Swedia jelas menunjukkan jejak Rusia. Di Estonia, yang sangat penting bagi seluruh Eastern Shield NATO untuk menghadapi Rusia, Dinas Keamanan mencatat upaya intens aktor Rusia merekrut warga lokal, kemungkinan untuk membentuk kekuatan yang bisa menyerang pemerintah. Ini upaya Rusia untuk melemahkan Eropa secara kolektif. Sabotase oleh proksi, penyusup, dan pengkhianat bertujuan menciptakan perpecahan dan kebingungan di negara target. Ini sering berhasil. Saat ini, kelompok pro-Rusia di Bulgaria mengecam perjanjian baru negara itu dengan Ukraina. Partai-partai pro-Kremlin di Bulgaria kemungkinan akan memanfaatkan perjanjian ini sebagai platform menjelang pemilu parlemen 19 April. Intrik Putin semakin jelas, dan perpecahan inilah yang menyebabkan operasi sabotase Rusia di Eropa meningkat 4 kali lipat pada 2024. Berbicara tentang sabotase, Rusia telah mengalihkan fokus perang bayangannya ke beberapa infrastruktur bawah laut terpenting yang membuat Eropa tetap berfungsi. Itu adalah bagian kedua dari rencana perang bayangan yang terdiri dari 4 bagian. Inilah yang kami bahas di The Military Show. Inilah alasan kami membuat video, untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari apa yang Anda tonton, pastikan Anda berlangganan saluran ini. SIPA menyadari kabel bawah laut dan infrastruktur energi lain di Eropa sangat rentan sebagai target Rusia karena pentingnya bagi kehidupan sipil dan militer. Sekali lagi, Rusia tidak mengambil pendekatan yang sama di Eropa seperti yang dilakukan di Ukraina. Rudal dan drone tak menyerang pembangkit listrik. Rusia mengambil pendekatan lebih licik dengan memanfaatkan celah pertahanan Eropa di laut dan samudera guna mengganggu komunikasi dan menciptakan kebingungan dalam struktur militer Eropa. Kapal-kapal baik milik Rusia maupun yang tampak seperti kapal sipil sering terlihat berlama-lama di sekitar jaringan kabel bawah laut yang membuat Eropa tetap berfungsi.
Hingga 7 April 2025 telah terjadi setidaknya 2 insiden sabotase bawah laut selama 18 bulan sebelumnya hanya di Teluk Finlandia saja. Sayap timur NATO kembali menjadi target. Laut Baltik lebih sering jadi target. Antara tahun 2022 hingga 25 April, telah terjadi 6 insiden sabotase yang diduga di laut tersebut dan 11 kabel bawah laut yang diketahui telah terputus atau rusak sejak 2023 menurut laporan Politico. Seperti metode proksi dan infiltrasi, semua ini dilakukan agar Rusia bisa menyangkal keterlibatannya secara meyakinkan. Semua orang, terutama di Eropa Timur, tahu siapa dalang sabotase bawah laut ini. Tapi tanpa bukti yang tak terbantahkan dan dengan Rusia yang tahu seberapa jauh mereka bisa mendorong sebelum melewati batas ke tindakan perang konvensional, tidak akan ada pembalasan nyata. Rusia sedang menemukan celah komunikasi dan energi di jaringan kabel bawah laut Eropa, dan mereka juga memancing reaksi serta menguji batas-batas di udara. Drone yang masuk wilayah udara Sofia hanyalah satu dari banyak contoh aset yang tampaknya milik Rusia yang menerobos wilayah udara negara NATO untuk menimbulkan kekacauan. Dan seringkali pelanggaran-pelanggaran ini terjadi pada waktu yang menunjukkan bahwa Putin secara aktif mencoba memancing reaksi dari NATO. Kemungkinan karena dia yakin bahwa pembalasan langsung terhadap wilayah Rusia tidak akan terjadi. Ambil pengumuman Operasi Eastern Sentry pada 12 September 2025 sebagai contoh. Operasi itu diumumkan setelah terjadi penyusupan drone Rusia ke Polandia. Tetapi kurang dari 24 jam setelah pengumuman operasi tersebut, sebuah drone Rusia memasuki wilayah udara Rumania. Kurang dari seminggu kemudian, 3 jet tempur MiG-31 Rusia memasuki wilayah udara Estonia selama 12 menit dan mengabaikan semua permintaan informasi, hingga NATO mengerahkan jet-jetnya untuk mengawal pesawat Rusia keluar dari wilayah tersebut. Sejak itu, kami melihat balon cuaca Belarusia melintas di atas Lituania. Drone Rusia masuk ke wilayah pangkalan AS Serikat di Estonia dan lainnya. Pada tahun 2025 saja, menurut laporan The Conversation, aset udara Rusia menguji wilayah udara NATO sebanyak 18 kali. Itu 3 kali lipat dari jumlah pelanggaran yang tercatat pada tahun 2024. Drone terbaru di wilayah udara Bulgaria menunjukkan Putin belum akan meninggalkan bagian ketiga strategi perang bayangan Rusia dalam waktu dekat. Kenapa dia harus melakukannya? Rusia sebagian besar lolos dari semua ini. Setidaknya itulah yang Putin pikirkan. Akhirnya, ada operasi siber. Serangan cyber Rusia terus berkembang. Dulu mereka menargetkan teknologi informasi secara umum. Sekarang mereka lebih fokus pada sistem operasional seperti jaringan listrik dan jaringan transportasi. Disinformasi adalah alat utama Rusia di bidang siber. Rusia membanjiri media sosial dengan bot dan akun palsu untuk memanipulasi salah satu sumber informasi utama yang digunakan banyak orang, memengaruhi pemilu, dan mengarahkan sentimen publik di luar wilayahnya. Ironisnya, Rusia mengekang akses internet terbuka di dalam negeri, namun memanfaatkannya untuk menyebarkan agenda Putin di luar negeri. King's College London menyoroti betapa meluasnya upaya-upaya cyber ini. Mereka mengatakan bahwa antara November 2023 hingga November 2024, mereka mencatat 505 insiden manipulasi dan campur tangan informasi asing. Insiden-insiden tersebut melibatkan 25 platform, menargetkan 90 negara, melibatkan 322 organisasi, melibatkan 38.000 saluran, dan menghasilkan 68.000 konten. Ukraina, Jerman, Prancis, dan Moldova adalah negara yang paling sering jadi target. Operasi berbasis media sosial menunjukkan perang cyber Rusia tak hanya mematikan sistem, tapi juga mempengaruhi opini. Sekali lagi, kata perpecahan muncul ke permukaan. Melalui kampanye sibernya, Rusia dapat melukai targetnya secara langsung dan menciptakan suasana politik yang terpolarisasi seperti yang kita lihat di tempat-tempat seperti AS Serikat dan Britania Raya saat ini. Eropa sedang berusaha melawan di bidang ini. Pada Desember 2025, Dewan Eropa mengumumkan sanksi terhadap 2 entitas dan 12 individu yang terlibat dalam manipulasi informasi dan serangan siber. Langkah ini penting, tapi masih belum cukup untuk menghentikan eksploitasi cyber Rusia. Dan itulah masalah besar yang dihadapi Eropa. Sementara Rusia melancarkan perang bayangannya, banyak orang di Eropa yang tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi, atau mereka salah menggambarkan perang bayangan itu sebagai sesuatu yang bukan sebenarnya. Di banyak negara Eropa, jenis sabotase dan kejahatan siber yang dilakukan Rusia seringkali ditangani melalui kerangka penegakan hukum pidana dan sipil. Sabotase kabel sering dianggap akibat kecelakaan maritim. Putin tahu hal ini, sehingga Rusia bisa lolos begitu saja dari banyak aksinya di ranah hibrida.
Tindakan Rusia tidak dianggap sebagai tindakan perang yang berulang-ulang. Rusia mengklaim itu kejahatan yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban dan tak ada yang bisa dilakukan. Bahkan di bidang militer, bisa dikatakan bahwa Uni Eropa dan NATO belum melakukan cukup banyak untuk menghentikan Rusia. Euromaidan Press melaporkan mantan Kepala Dinas Intelijen Federal Jerman Bruno Kahl memprediksi Rusia bisa menyerang anggota NATO di akhir 2020-an. Carsten Breuer, Inspektur Jenderal Militer Jerman, juga membuat klaim serupa bersama orang lain. Peringatan di Eropa terus muncul bahwa penangkalan tradisional sudah tak efektif, namun Eropa tetap belum siap jika perang bayangan berubah menjadi perang konvensional. Menurut Euromaidan Press, Eropa kemungkinan baru siap pada 2035, paling cepat 5 tahun setelah para jenderal NATO memperingatkan serangan Rusia. Sebagian Eropa pun belum akan siap. Di timur benua, kita mulai melihat persiapan meningkat. Bulgaria adalah contoh sempurna. Negara ini meminta bantuan Yunani dan Ukraina untuk menghadapi ancaman Rusia yang tak terhindarkan. RFU News menyebut beberapa negara Eropa lain juga melakukan hal serupa. Selama lebih dari 4 tahun, Ukraina berhasil mempertahankan diri dari kampanye yang mungkin berniat dilancarkan Putin di Eropa. Ukraina kini punya basis industri pertahanan lebih kuat yang mengembangkan teknologi penangkal drone seperti drone interceptor dan peperangan elektronik. Bulgaria akan mendapat manfaat dari teknologi ini, begitu pula Denmark, Finlandia, dan Latvia yang telah menandatangani kemitraan dengan Ukraina melalui inisiatif Build for Ukraine. Kita mulai melihat integrasi keahlian Ukraina ke dalam Eropa Timur. Itu bisa jadi penangkal efektif untuk perang bayangan Putin. Pendekatan yang bertujuan memecah belah justru menciptakan persatuan di Eropa, khususnya di Timur dan Nordik, yang menjadi penangkal sempurna terhadap upaya Rusia. Persiapan untuk perang sudah berjalan dengan baik di banyak wilayah timur. Bulgaria baru sekarang menyadari ancaman yang ditimbulkan Rusia dan mulai bersiap-siap. Di Latvia, kelompok tempur NATO yang berintikan Brigade Jerman sedang dibentuk dan akan siap pada 2027. Polandia telah muncul sebagai salah satu negara terkuat di Eropa. Pada tahun 2025, Polandia menghabiskan 4,5% dari produk domestik brutonya untuk pertahanan, yang merupakan persentase tertinggi di antara anggota NATO manapun. Sebanyak 54% pengeluaran pertahanan dialokasikan untuk persenjataan, bukan gaji dan operasional. 3 negara Baltik, Lituania, Latvia, dan Estonia, serta Polandia telah berinvestasi besar dalam pertahanan perbatasan. Yang kita lihat di sini adalah benih yang ditanam di Eropa Timur. Banyak negara di benua ini ragu merespons perang bayangan meski para jenderal memperingatkan Rusia akan melangkah lebih jauh. Namun Bulgaria, Polandia, dan negara-negara Baltik bersiap menghadapi apa yang mereka yakini akan terjadi. Anda juga bisa memasukkan Yunani ke dalam perhitungan itu. Bulgaria kini mengandalkan tetangganya untuk pertahanan. Kerjasama negara-negara ini dengan Ukraina mencapai puncaknya. Pertahanan dibangun dan peringatan yang dipicu oleh perang bayangan itu diindahkan. Eropa Timur bergabung dengan Ukraina. Ini menunjukkan pada Putin bahwa perang bayangannya tak membuat mereka takut. Mereka siap bertarung bersama Ukraina untuk menghancurkan pemimpin Rusia dan ambisi kekaisarannya. Ini dengan asumsi Rusia masih punya tentara untuk mengubah perang bayangannya jadi perang konvensional. Hal ini jauh dari pasti karena puluhan ribu tentara Putin sedang dihancurkan di Ukraina. Ada sesuatu yang menghancurkan pasukan Rusia di Ukraina seperti belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi kabar buruk bagi serangan musim semi yang seharusnya menumbangkan negara tersebut yang tetap bertahan di bawah tekanan Rusia. Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang kegagalan militer Rusia yang sangat parah di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton.